Konstantinopel bukan sekedar sebuah kota, ia adalah ingatan dunia. Didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung pada abad keempat, kota ini dibangun untuk menjadi Roma baru, pusat kekuasaan, agama, perdagangan, dan hukum. Selama lebih dari 1000 tahun, Konstantinopel berdiri sebagai benteng terakhir dari peradaban Romawi Timur, dikelilingi laut dan dilindungi tembok raksasa yang dianggap mustahil ditembus. Tembok Theodosian menjulang seperti gunung batu buatan manusia. Ia bukan satu dinding, melainkan sistem pertahanan berlapis, parit yang dalam, tembok luar yang tinggi, dan tembok utama yang tebal dengan menara-menara di setiap sisi. Selama berabad-abad, tembok ini menahan serangan bangsa Arab, Persia, Bulgaria, Rusia, bahkan pasukan salib. Tidak ada satupun yang berhasil menembusnya dengan kekuatan murni. Karena itu, Konstantinopel hidup dengan keyakinan bahwa mereka ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Namun, memasuki abad ke-15, takdir itu perlahan mulai retak. Kekaisaran Romawi Timur telah lama sekarat. Wilayahnya tergerus sedikit demi sedikit. Asia Kecil jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah, disusul wilayah Balkan yang perlahan dikuasai. Konstantinopel kini terisolasi, sebuah kota tua yang berdiri sendiri di tengah wilayah musuh. Penduduknya yang dari dulu semakin berkurang drastis. Banyak istana-istana kosong di setiap wilayah. Gereja-gereja megah berdiri di antara kawasan yang ditinggalkan. Kota itu masih berdiri, tetapi napasnya pendek. Tak disangka, di luar tembok kota yang menua itu, sejarah sedang menyiapkan tokoh baru. Cerita dimulai pada tahun 1432. Lahirlah seorang anak bernama Mehmet, putra Sultan Murad II dari Kesultanan Utsmaniyah. Sejak kecil, ia tidak dididik sebagai pangeran biasa, melainkan sebagai calon penguasa besar. Ia mempelajari strategi perang, matematika, teknik, filsafat Yunani, sejarah Romawi, bahkan berbagai bahasa asing. Namun, ada satu kota yang terus memenuhi pikirannya, yaitu Konstantinopel. Mehmet memahami bahwa kekuasaan bukan hanya soal wilayah, tetapi simbol. Dan tidak ada simbol yang lebih besar daripada kota yang telah bertahan selama 1000 tahun. Pada tahun 1451, Mehmet naik tahta sebagai sultan di usia 19 tahun. Banyak yang meremehkannya. Para penguasa Eropa menganggapnya terlalu muda. Bangsawan Bizantium pun berharap ia akan gagal. Namun, Mehmet sendiri tidak terburu-buru. Ia mempersiapkan segalanya. Langkah pertamanya adalah memastikan Konstantinopel benar-benar terisolasi. Lalu, di sisi Eropa Selat Bosporus, ia memerintahkan pembangunan benteng raksasa, Rumeli Hisari. Benteng ini dibangun dengan kecepatan yang mencengangkan. Sejak saat itu, setiap kapal yang melewati Bosporus berada di bawah kendali Utsmaniyah. Bantuan dari Laut Hitam pun terputus. Kota Konstantinopel semakin tercekik. Langkah berikutnya lebih berani dan menentukan. Mehmet merekrut seorang ahli senjata asal Hungaria bernama Orban yang merancang meriam raksasa dengan daya hancur yang belum pernah disaksikan dunia. Meriam-meriam ini diciptakan khusus untuk menghancurkan tembok kuno yang selama berabad-abad dianggap tak tertembus. Ketika diuji coba, dentumannya terdengar bermil-mil jauhnya. Tanah bergetar, batu pecah. Bahkan para prajurit yang mengoperasikannya gemetar mendengar suaranya. Mehmet pun tahu, dengan senjata ini ia bisa menembus tembok Konstantinopel. Di dalam Konstantinopel, tahta dipegang oleh Konstantinus ke-11, kaisar terakhir Romawi Timur. Ia bukan penguasa yang lemah. Ia berani, taat, dan memahami beban sejarah yang ia pikul. Ia pun tahu bahwa
Jika Konstantinopel jatuh, maka Roma Timur akan berakhir bersamanya. Ia pun mengirim utusan ke Eropa Barat. Lalu, ia menawarkan penyatuan gereja timur dan barat. Dan tak lupa juga, ia memohon bantuan militer dari pihak sekutu. Namun, Eropa sibuk dengan urusan mereka sendiri. Perang, politik, dan perpecahan agama membuat Konstantinopel berdiri sendirian. Meski demikian, Konstantinus ke-11 memilih untuk bertahan. Ia sedikit demi sedikit memperbaiki tembok, mempersiapkan pasukan kecilnya. Ia berdiri bersama rakyatnya, bukan di belakang mereka. Tepat pada 6 April 1453, pengepungan resmi dimulai. Meriam-meriam Utsmaniyah ditempatkan menghadap tembok. Api dinyalakan dan dunia seketika berubah. Setiap tembakan mengguncang kota. Batu-batu yang telah bertahan selama 1000 tahun mulai retak sedikit demi sedikit. Debu memenuhi udara. Bangunan yang runtuh, penduduk pun berlari mencari perlindungan. Siang dan malam kehilangan makna. Yang tersisa hanya suara ledakan, jeritan, dan doa di setiap masing-masing. Setiap malam, para pembela memperbaiki tembok yang runtuh dengan kayu, batu, dan tubuh manusia. Kota itu masih bertahan, tetapi setiap hari harapan semakin terkikis. Pertahanan laut Bizantium pun bertumpu pada satu hal, rantai raksasa yang menutup Teluk Tanduk Emas. Selama rantai itu ada, armada Utsmaniyah tidak bisa masuk. Lalu hari demi hari berlalu. Dikarenakan pengepungan yang terlalu lama, membuat para jenderalnya merasa khawatir. Mereka pun memerintahkan Mehmed untuk mundur, tapi Mehmed menolak. Lalu disitulah ia memilih rencana yang dianggap mustahil. Ia memerintahkan mengangkat puluhan kapal melewati bukit. Di bawah cahaya obor, kapal-kapal Utsmaniyah ditarik melalui darat. Kayu dilumuri minyak dan lemak. Bukit dilewati, sejarah baru ditulis. Ketika fajar menyingsing, armada Utsmaniyah telah berada di belakang pertahanan Bizantium. Konstantinopel kini terkepung sepenuhnya, secara fisik dan mental. Menjelang akhir Mei, kota itu tahu nasibnya. Pada malam terakhir, penduduk berkumpul di Hagia Sophia. Lilin pun dinyalakan, doa dipanjatkan oleh setiap orang. Orang-orang pun menangis, bukan karena mereka takut mati, tetapi karena menyadari bahwa dunia mereka akan berakhir. Kaisar Konstantinus ke-11 pun hadir. Ia meminta maaf kepada rakyatnya. Ia meminta pengampunan. Esok hari, ia akan mati sebagai kaisar atau sebagai prajurit. Pada dini hari 29 Mei 1453, meriam menghantam tembok Konstantinopel tanpa henti. 3 gelombang pasukan Utsmaniyah menyerbu. Gelombang pertama digunakan untuk menguras tenaga. Lalu, gelombang kedua pun datang untuk mematahkan pertahanan Bizantium. Dan terakhir, disusul gelombang ketiga. Pasukan elit Janissary menerobos celah pertahanan. Pertempuran berubah menjadi kekacauan. Tidak ada formasi lagi yang digunakan. Tidak ada kemuliaan yang mereka inginkan. Hanya ada harapan perjuangan untuk bertahan hidup. Kaisar Konstantinus ke-11 yang melihat pasukannya semakin menipis, langsung melepas jubah kebesarannya. Ia bertempur di garis depan. Ia menolak melarikan diri. Ia menolak menyerah. Di tengah kekacauan itu, ia pun gugur. Tidak ada mahkota di kepalanya. Tidak ada singgasana di sekitarnya. Hanya seorang manusia dan akhir sebuah kekaisaran. Konstantinopel pun jatuh di tangan Mehmed. Mehmed kedua memasuki kota yang telah lama ia impikan. Ia memerintahkan penjarahan diberhentikan setelah waktu tertentu, sesuai hukum perang pada zamannya. Ia menjamin keselamatan banyak penduduk dan para tahanan. Ketika ia memasuki Hagia Sophia, ia pun terkagum-kagum oleh strukturnya, lalu memerintahkan bangunan itu pun dijaga. Ia tidak menghancurkannya, tetapi ia hanya mengubah fungsinya menjadi sebuah masjid. Kota ini tidak dimusnahkan.
ia dilahirkan kembali menjadi ibu kota dari Kekaisaran Utsmaniyah. Konstantinopel pun berubah namanya menjadi Istanbul. Mehmet menjadi sang penakluk Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel bukan akhir sebuah cerita. Itu adalah awal dari dunia baru. Pertama, api Yunani, senjata yang menakutkan laut. Bizantium sebenarnya memiliki senjata rahasia yang ditakuti semua armada, Greek Fire. Api ini bisa menyala di atas air, tidak bisa dipadamkan dengan air, ditembakkan dari kapal seperti naga yang menyembur api. Resepnya dirahasiakan ketat, bahkan Kaisar Bizantium tidak dapat mengetahui bahan pastinya. Selama senjata ini ada, laut di sekitar Konstantinopel adalah zona kematian bagi musuh. Kedua, kota terkaya di dunia barat. Pada puncaknya, Konstantinopel adalah kota terkaya di Eropa. Pasar-pasarnya dipenuhi sutra dari Cina, rempah-rempah dari India, dan emas dari Afrika. Jalanan utama dilapisi batu marmer, istana, dan gereja berkilau di bawah matahari. Ketika Eropa Barat masih hidup dalam sistem feodal dan wabah, Konstantinopel sudah seperti metropolis modern. Ketiga, hilangnya Anatolia, sumber kehidupan. Selama berabad-abad, Anatolia adalah lumbung pangan, sumber pajak yang besar bagi Bizantium, basis tentara Bizantium. Namun, sejak kekalahan di Perang Manzikert pada tahun 1071 oleh Seljuk Empire, wilayah ini perlahan direbut bangsa Turki. Tanpa Anatolia, pajak Bizantium pun anjlok, tentara berkurang drastis, negara bergantung pada tentara bayaran. Bizantium tidak runtuh dalam satu perang, tetapi tulang punggung mereka hilang secara perlahan. Keempat, luka besar karena Perang Salib keempat. Kehancuran terbesar kota ini bukan datang dari Muslim, melainkan dari sesama Kristen Barat. Tahun 1204, Perang Salib keempat berbelok arah. Pasukan salib justru menyerbu dan menjarah Konstantinopel. Gereja pun dirusak, harta penduduk dijarah, dan penduduknya sendiri dibantai. Sejak saat itu, Konstantinopel tak pernah benar-benar pulih. Dan yang kelima, kota kaya yang tak memiliki kekayaan. Menjelang 1453, perdagangan Konstantinopel dikuasai oleh Genoa dan dikuasai oleh Venesia juga. Pelabuhan, gudang, dan jalur laut dikendalikan bangsa asing. Bizantium hanya menerima sisa pajak. Konstantinopel tetap menjadi pusat dunia, tetapi bukan lagi milik penguasanya sendiri.